Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindang Asri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan untuk menambah wawasan kewarganegaraan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Yang pertama, kita awali dengan pengertian dari geostrategi itu sendiri. Geostrategi itu berasal dari dua kata, yakni geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik itu SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, geostrategi Indonesia adalah strategi dengan memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ketahanan nasional yang merupakan wujud dari geostrategi Indonesia itu sendiri, di mana ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia itu sendiri. Ketahanan nasional itu sendiri memiliki tujuan dan fungsi, di mana tujuannya adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan dan fungsinya adalah yang pertama sebagai daya tangkal, yang kedua sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa, dan yang ketiga sebagai pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Ada 5 sifat-sifat ketahanan negara. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, wibawa. Yang keempat, manunggal. Dan yang kelima, yakni kerjasama. Ketahanan nasional memiliki beberapa azas. Yang pertama, azas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, azas komprehensif integral. Yang ketiga, azas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat, yakni azas kekeluargaan. Ketahanan negara memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, anggaran pertahanan. Yang kedua, jumlah penduduk suatu negara. Yang ketiga, ancaman konvensional dan non-konvensional. Yang keempat, anggaran pertahanan negara lain. Yang kelima, kemampuan keuangan pemerintah. Yang keenam, jumlah personil sistem pertahanan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di dalam berbagai bidang, diantaranya yang pertama, di bidang politik, terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif atau bisa dikatakan diktator. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yakni fenomena kemiskinan yang menjadi ancaman bagi ketahanan nasional bangsa. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya, adalah ancaman terbesarnya, yakni tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, yakni ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Terakhir, dapat kita simpulkan bahwa ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, dan cara memperkokoh ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah dengan yang pertama, memperbaiki undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, peningkatan sumber daya baik itu SDM, SDA maupun modal. Yang ketiga, memperkuat berbagai sektor bidang. Yang keempat, mempertegas kedaulatan NKRI di mata dunia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.